Halo teman-teman developer, di video kali ini kita akan lengkapi aplikasi kita dengan integration test dan juga ini akan menjadi akhir dari video series belajar dasar ActiveSwap ya. Baik, langsung saja kita akan gunakan model user sebagai contoh kali ini agar durasinya tidak terlalu panjang tentunya, dan nanti teman-teman di repo GitHub sudah mendapatkan sisa kode yang lainnya. Di video sebelumnya kan kita sudah ada modifikasi dengan menambahkan wire mock dan sudah kita implementasikan juga ke dalam aplikasi. Dan setelah saya review, mungkin baiknya kita skip saja bagian tersebut biar kita bisa fokus ke yang dasarnya saja, karena memang saat ini kan kita juga belum menggunakan third party API pada aplikasi kita, sedangkan WireMock sendiri sangat berguna untuk HTTP mocking aplikasi Rust ke third party API. Tapi nggak apa-apa, nanti saya akan coba sertakan contoh penggunaannya. Oke, pertama teman-teman perhatikan dalam test function si module ping ini, kita definisikan response client di sini ya. Nah, cara seperti ini juga sebenarnya bisa kita jadikan dia menjadi sebuah fungsi atau method biar nanti modul lainnya itu tidak perlu repot mendefinisikan kembali begitu. Jadi misal ini saya kopas, kemudian di test util kita buat implementasi untuk si test app. Oke, kemudian kita jadikan dia sebagai public method. Misal sini pub asing fn payload for post misalnya. Kemudian return-nya tidak lupa bentuknya adalah request response. Oke, untuk bodinya tinggal kita paste dan tinggal kita sesuaikan di sini. Titik komanya kita hapus. Kemudian di sini dia adalah request client, kemudian new seperti ini. Kita indent bagian ini, kemudian di sini kita ganti dengan post. Juga di sini kita kasih parameter terlebih dahulu. Ada self, ada body dia berupa string, juga ada endpoint di sini adalah string slice. Kemudian di sini kita modifikasi URL-nya. Di sini dia adalah self dan juga kita tambahkan endpoint to string. Juga di sini kita ganti application JSON. Kemudian kita tambah body. Kita tambah body di sini. Maaf ini ya. Kemudian untuk isinya adalah body. Jadi ini kita save. Kita bisa duplikat kembali. Juga ini menjadi fungsi yang ataupun method yang independen untuk masing-masing HTTP method tentunya. Misal di sini adalah put, di sini juga put, lalu di sini adalah delete misalnya, di sini adalah juga delete seperti ini. Oke, di sini kita buat 3 fungsi yang membedakan hanya di bagian metodenya saja sih. Tapi sekiranya teman-teman mau modifikasi menjadi single function juga bisa tentunya. Tapi nggak apa-apa, di contoh ini kita akan buat contohnya itu menjadi 3 meter seperti ini, itu nggak apa-apa. Kemudian kita buat file baru di dalam directory API ini, test API, misalnya si users, ya users.rs ya. Di file ini kita akan buat tes ke endpoint users. Biar nggak kelupaan, kita muat dulu di dalam main.rs di sini modulnya users. Oke. Kemudian dalam modul users ini kita buat test function yang kita perlukan. Misal use create, di sini test utils, kemudian start servernya. Lalu kita mulai dengan ActiveSwap test. Ini saya duplikat. Kemudian kita buat asing fn, misal nama test functionnya register user returns A201 for valid payload data and login should be success, seperti ini. Kemudian untuk yang kedua, asing fn login user returns A500 status code if user does not exist, seperti ini. Oke, kita cukup gunakan dua test function ini karena sisa yang lainnya itu adalah repetisi ya. Jadi teman-teman bisa langsung cek sisa kodenya nanti dari GitHub. Baik, kita mulai dulu dari pendefinisian test function yang pertama.
Di sini kita buat variabel app start server, kita await. Kemudian kita buat payload, misalnya variabel payload dari server JSON. Di sini kita buat si user, juga ada username. Di sini kita duplikat. Oke, ini adalah email dan ini adalah password. Seperti ini. Lalu untuk isinya mungkin test dev activity ya. Kemudian di sini test at devactivity.com. Passwordnya 1 sampai 8. Ya, seperti ini. Kemudian kita serialize let body data misalnya. Di sini server JSON to string, kita ambil si payload, juga kita unwrap di sini. Lalu kita buat response misalnya. Di sini mungkin saya gedekan dulu ya. Ya, seperti ini. Di sini tadi kita mau buat respon. Oke, berarti dia dari aplikasinya kita ambil si payload. Ini payload for post. Ya, karena dia kan post data. Kemudian di sini body data. Lalu untuk endpoint-nya di sini adalah API API v1 users register. Ya, seperti ini. Kemudian kita await. Lalu tinggal kita assert equal di sini dengan status code yang kita inginkan. Misal response-nya itu benar di 201 begitu ya. Di sini status as U16. Jadi dia seperti ini bentuknya. Kemudian kita juga sebenarnya perlu satu lagi. Mungkin ini saya ambil di bawahnya ini. Payloadnya kita ganti di sini seperti ini. Tesnya udah benar. Lalu di sini tinggal kita ambil atau ganti endpoint-nya dengan login seperti itu. Tidak lupa assert-nya di sini dia adalah 201 juga. Ini kepotong. Yap. Jadi seperti ini. Oke. Nah, di sini dari kode yang kita buat ini, kita pertama definisikan test app melalui variabel app di sini. Oke. Lalu payload ataupun data yang mau kita kirimkan sebagai inputan endpoint-nya juga kita sertakan. Tidak lupa kita serialize juga di sini. Kita serialize terlebih dahulu. Kemudian kita panggil fungsi yang kita yang kita definisikan tadi di test utils ini, begitu. Di contoh ini kita pakai fungsi payload for post untuk mengirimkan post data ke endpoint yang kita inginkan. Dari proses yang dihasilkan, tinggal kita lakukan assertion di sini terhadap status code-nya. Kalau teman-teman perhatikan lagi, setelah proses assertion yang pertama ini, kita lakukan lagi proses yang sama di bawahnya, begitu ya. Namun dengan payload data dan endpoint-nya itu sedikit berbeda, begitu kan? Nah, cara seperti ini bisa kita gunakan. Begitu pula dengan shadowing nama variabelnya. Alasannya itu kita lakukan 2 kali proses yang sama adalah karena ya hanya sebagai contoh aja sih sebenarnya, dan sesuai dengan nama test functionnya juga. Di sini kan kita buat register user returns 201 untuk valid payload datanya. Di sini adalah satu kondisi, kita tambahkan dengan n untuk kondisi yang lainnya. Jadi 2 assertion semacam ini maksudnya itu bisa kita gunakan. Baik, kita lanjutkan ke tes function yang berikutnya dulu. Di sini cukup mirip, tinggal kita misalnya di sini copy paste saja ya dari yang atas, kemudian kita paste di sini dan kita tinggal sesuaikan saja. Di sini dia payload-nya tanpa username karena dia login gagal di sini untuk kondisinya. Misalnya di sini unknown, oke, kemudian juga unknown misalnya. Kemudian passwordnya ABCD 123. Misalnya seperti ini, 1234 misalnya. Body datanya kita serialize juga. Kemudian kita pakai method yang sama, payload for post. Untuk endpoint-nya masih sama. Di sini adalah, di sini dia adalah login. Login, ya. Kemudian untuk respon code-nya di sini adalah 500. Ya, jadi seperti ini. Dan dari contoh ini, saya yakin teman-teman sudah memahami prosesnya, begitu.
di mana prosesnya juga itu sama, hanya berbeda di bagian payload dan data endpoint-nya saja sih di sini. Oke, tapi ingat di sini kita lakukan assertion-nya itu untuk kondisi error 500 respon statusnya. Dan nama test function-nya juga sudah kita sesuaikan di sini ya. Baik, dengan begini sudah selesai nih, tinggal kita jalankan comment test-nya. Misal, cargo test semacam ini, kita tunggu sesaat. Ini kita dapat warning karena kita tidak gunakan ini. Mungkin kita bisa kasih underscore di bawah sini. Kemudian oke, saya save, menghilangkan warning. Jadi juga di sini hasilnya kita dapat hasil yang pas di sini ya. Harusnya memang berhasil ya tanpa error. Yang pasti dengan begini integration test kita itu sudah selesai nih. Kemudian terkait dengan wire mock yang saya sampaikan di awal, saya sudah buat contoh pendekatannya. Di sini di modul route ping ini saya sudah buat handler baru. Sebagai contoh sih, kita hanya ingin menggunakan third party dalam aplikasi kita, hanya satu misalnya begitu. Di sini saya buat yang simple saja, anggap saja juga handler ini itu kita sudah implementasikan endpoint-nya ke dalam aplikasi. Dan logiknya ya cukup sederhana sih di sini. Yang dimaksudkan ketika ada request ke endpoint ini nantinya, yang dihandle sama handler ini, dia akan kirim request dulu ke third party API-nya, begitu, yang kemudian kita handle responsnya baik untuk kondisi error ataupun sukses. Lalu misalkan kita untuk melakukan HTTP mocking third party API tadi ke dalam tes yang kita buat itu seperti apa gitu kan. Saya di sini pakai modul ping, numpang di modul ping di sini. Kita akan gunakan di sini. Misal di sini kita buat sebentar, ini saya kopas dulu yang di atas. Buat async fn namanya apa ya? Test third party API begini misalnya. Kemudian kita use wire mock, kita butuh beberapa item, ada mock, kemudian response template, kemudian juga matchers, yang mana di dalamnya itu kita butuhkan method dan juga path seperti ini. Lalu kita tinggal ambil dengan mana ya? Ini tadi, oh ini. Bagian ini kita ambil, kemudian kita paste di sini. Kemudian kita buat juga misalnya let client misalnya. Sorry, ini client begini. Request client new begini, kemudian mock given, kita ambil method di sini, kita ambil si misalnya get begitu ya. Lalu kita chaining dengan n. Untuk path-nya itu ada di third party API misalnya. Kemudian kita tambah dengan response with. Di sini dia adalah response template new 200. Kemudian kita mount si mock servernya dari app, tentunya kita sudah tambahkan test server di sini. Kemudian kita await begini. Lalu kita buat misal let URL. Kemudian di sini kita bisa manfaatkan si format makro yang mana di sini kita kasih placeholder-nya ini dengan path URL-nya itu atau endpoint-nya third party API seperti ini. Kemudian kita ambil app ini test server URI-nya. Kemudian let response, kemudian di sini adalah client get si URL, lalu juga kita send, kemudian kita await, kita unwrap seperti ini, dan terakhir tinggal kita lakukan assert 200 response. Ini adalah response status seperti yang sebelumnya as U16 seperti ini. Oke, logiknya di sini itu cukup mirip ya seperti yang lainnya begitu. Namun di sini kita tambahkan item yang kita perlukan, di mana di sini adalah wire mock. Juga kita gunakan initiate atau build mock-nya itu dengan method get, terus kita targetkan endpoint-nya begitu di sini. Juga kita pasang response template-nya
si mock server untuk request yang sesuai dengan status code 200 begitu. Setelah setup initiate-nya ini selesai, barulah kemudian kita lakukan di sini mount untuk menempelkan setup yang terjadi ke mock servernya begitu. Dan yang terakhir tinggal kita await prosesnya. Kemudian tinggal kita coba jalankan komentasinya ini untuk memastikan sebagai contoh begitu ya. Ini kita ambil nama test functionnya, cargo test, kita paste namanya. Kita ingin menjalankan hanya di bagian ini saja, begitu maksudnya. Kemudian kita tunggu sebentar, harusnya sih ini, ya ini pas ya, nggak ada yang bermasalah. Jadi sampai di sini tesnya benar berhasil dan pas juga. Dan kalaupun kita misalnya menjalankan semua tesnya, ini saya clear, cargo test, harusnya sih tetap pas juga ya. Ya, di sini kelihatan semuanya berhasil. Semua hasilnya adalah pas dan ya dengan begini integration testnya sudah selesai begitu. Baiklah, jadi ini adalah video akhir dari series belajar dasar ActiveWeb. Dari contoh yang kita buat di series ini tentu masih banyak hal lain lagi yang bisa kita terapkan dan juga diimprove untuk lebih baik lagi dari segi struktur projectnya maupun performa ataupun mungkin dari segi readability-nya juga. Dan yang pasti aplikasi ini hanyalah sebagai pendekatan bagi teman-teman yang ingin menggunakannya. Tentu dengan harapan saya juga teman-teman bisa memahaminya. Saya akan sertakan referensi pendukung lainnya di deskripsi video nanti untuk framework ActiveWeb ini dan barangkali bisa sangat bermanfaat untuk kasus tertentu yang teman-teman inginkan. Baiklah, sekian dulu untuk videonya. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman. Dan juga maaf jika ada kesilapan dalam penyampaian saya yang mungkin keliru ataupun salah. Baik, saya rasa cukup kan sampai di sini. Kita akan ketemu lagi di seri belajar ras yang lain. Terima kasih, selamat belajar dan sampai jumpa di video yang lainnya.